Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang soal TOEFL, yaitu skill reading comprehension. Dalam reading comprehension ini kita akan mempelajari 6 skill, tapi di video kali ini kita hanya membahas 3 skill dulu. 3 skill lagi akan kita bahas di video berikutnya. Baik, langsung saja kita masuk ke skill yang pertama, yaitu main idea questions. Di sini maksudnya adalah pertanyaan TOEFL itu bertanya tentang ide pokok dari sebuah bacaan. Almost every reading passage on the TOEFL test will have a question about the main idea of a passage. Jadi di setiap bacaan reading di TOEFL itu akan selalu ada pertanyaan tentang main idea, tentang ide pokok. Ya. Such a question may be worded in a variety of ways. Banyak cara dalam bertanya tentang main idea questions ini, ya. Bisa jadi to identify the topic, subject, title, primary idea, or main idea. Oke, nah jadi since TOEFL passages are generally written in a traditionally organized manner, it is not difficult to find the main idea by studying the topic sentence. Ya, jadi tidak sulit untuk menemukan ide pokok, yaitu dengan cara mempelajari the topic sentence, which is most probably found at the beginning of a paragraph. Yang kebanyakannya itu bisa kita jumpai di awal paragraf. If a passage consists of only one paragraph, jika bacaan itu hanya terdiri dari satu paragraf, you should study the beginning of that paragraph to determine the main idea. Jadi kita bisa mempelajari awal paragrafnya untuk menentukan ide pokok. Baik, kita masuk ke contohnya, example 1, the passage, ya. Di sini langsung kita lihat ke the question, yaitu what is the main idea of this passage? Ya, apa ide pokok dari bacaan ini? Oke, baik, di sini sudah digaris bawah basketball was invented, ya. Jadi basketball ini ditemukan pada tahun bla 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 bla. Nah, ini menjadi kata kunci bagi kita untuk mencari tahu ide pokoknya. Baik, ya, kita fokus melihat ke baris pertama, ya. Kemudian untuk baris selanjutnya hanya kita skimming saja sekilas untuk memastikan bahwa paragraf ini memang membahas tentang basketball. Sekarang kita lihat pilihan jawaban. Kalau yang A, The Life of James Naismith, ya, memang ada disebut James Naismith di sini, yaitu nih By the Name of James Naismith di baris kedua. Tapi paragraf ini tidak membahas tentang kehidupannya si James, ya. Si James ini hanya disebutkan sebagai penemu dari basketball. Kemudian yang B, The History of Sports, ya, sejarah dari olahraga. Nah, ini terlalu umum, sedangkan paragraf ini membahas tentang basketball. Kemudian yang C, Physical Education and Exercise, juga disebut di sini, tapi bukan ini inti dari paragraf yang sedang dibahas. Ya, maka di sini jawabannya adalah D, The Origin of Basketball, asal mula dari basketball. Baik, nah kemudian The Origin of Basketball adalah ide lain atau cara lain untuk mengungkapkan dari basketball was invented. Ya, jadi invented itu ditemukan, tapi di jawaban ini digunakan the origin of basketball. Nah, jadi seperti itu soal dalam reading. Informasi yang ditanyakan itu ada di teks, ya, tetapi kata yang digunakan itu tidak persis sama. Baik, contoh yang barusan ini adalah itu terdiri dari satu paragraf saja. Sekarang coba kita lihat kalau paragrafnya, kalau bacaan tersebut terdiri dari beberapa paragraf. Misalnya gini, saya sudah tuliskan di sini, misalnya ada sebuah paragraf tentang Uwin Araniri. Nah, di paragraf pertama, dia membahas tentang mahasiswa. Paragraf kedua, itu berbicara tentang dosen. Paragraf ketiga membahas tentang fasilitas yang ada di kampus Uwin Araniri. Nah, maka jika pertanyaannya adalah ide pokok dari bacaan keseluruhan ini, maka kita harus menjawab sesuatu yang berhubungan atau sesuatu yang ada
kata-kata Uwin Araniri, ya, karena yang dibahas adalah Uwin Araniri secara keseluruhan. Jika di antara pilihan yang ada itu disebut misalnya mahasiswa Uwin Araniri, maka ini tidak boleh jadi pilihan jawaban. Kenapa? Karena mahasiswa hanya dibahas di paragraf pertama. Begitu juga dengan dosen. Kita tidak perlu pilih dosen karena dosen hanya dibahas di paragraf kedua. Nah, jadi intinya di sini adalah bahwa main idea atau ide pokok itu dia dibahas secara keseluruhan dalam sebuah bacaan. Ya, misalnya kayak Uwin Araniri tadi. Maka di paragraf 1, 2, dan 3 ini berhubungan dengan Uwin Araniri. Nah, sedangkan misalnya di paragraf pertama, maka di sini yang dibahas adalah mahasiswa. Mahasiswa Uwin Araniri. Misalnya, mahasiswa Uwin Araniri berjumlah 10.000 sekian. Mereka berasal dari daerah sini, sini, sini. Nah, maka paragraf pertama ini bercerita tentang mahasiswa. Ya, mahasiswa Uwin Araniri. Maka ide pokok untuk paragraf pertama adalah mahasiswa. Ya. Kemudian dosen, gitu juga untuk paragraf kedua ini, dosen Uwin Araniri berjumlah 1.000 bla 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 misalnya, dengan kualifikasi pendidikan begini. Nah, jadi paragraf kedua berbicara seluruhnya tentang dosen. Ya, nah jadi kira-kira seperti itu maksud dari main idea questions, ya. Baik, kemudian kita coba lihat, nah ini main idea questions, how to identify the question. Nah, jadi ada beberapa bentuk soal ya tentang main idea. Jadi tidak selalu what is the main idea. Bisa juga what is the topic of the passage, what is the subject of this passage, what is the main idea of the passage, what is the author's main point in the passage, with what is the author primarily concerned, atau which of the following would be the best title. Nah, pertanyaan ini bertanya tentang main idea questions. Maka kita harus mencari sebuah topik yang ada di bacaan tersebut yang kira-kira keseluruhan bacaan itu berbicara tentang satu ide pokok tersebut. Oke, nah baik, itu untuk yang skill pertama. Ini tentang TOEFL exercise, nanti silahkan dikerjakan. Sekarang kita masuk dulu ke skill yang kedua, yaitu stated detail questions, ya. Nah, berbeda dengan yang skill pertama tadi, main idea question itu kan pembahasannya menyeluruh di satu bacaan, ya. Nah, sedangkan stated detail questions dia itu bertanya tentang one piece of information in the passage rather than the passage as a whole. Nah, jadi di sini dia bertanya tentang detail yang jawabannya itu hanya ada di tempat tertentu. Ya, beda dengan main idea tadi, main idea keseluruhan bacaan. Nah, kalau ini di tempat tertentu. Okay. The answers to these questions are generally given in order in the passage, and the correct answer is often a restatement of what is given in the passage. Nah, biasanya pertanyaan tentang detail questions ini itu in order ya, maksudnya beraturan di bacaan tersebut. Ya, maksud beraturan gini, misalnya kayak tadi paragraf pertama tentang mahasiswa, paragraf kedua tentang dosen, maka di soalnya itu biasa duluan muncul pertanyaan tentang mahasiswanya. Ya, oke. Nah, kemudian seperti yang sudah kita jelaskan bahwa the correct answer is often a restatement of what is given in the passage. Biasanya jawaban yang benar itu adalah restatement. Maksudnya diulang kembali informasinya dengan kata-kata yang berbeda ya, bukan kata-kata yang persis sama seperti di bacaan. Oke, kita lihat contoh untuk stated detail questions. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, according to the passage, the oldest flutes. Nah, di pertanyaan nomor 1 ini kita lihat kata kunci. Ya, berdasarkan bacaan the oldest flutes. Nah, jadi kita fokus ke kata kunci the oldest flutes. Maka kita harus menemukan kata ini di dalam teks bacaan. Nah, di sini ada di baris ketiga ya, the oldest known flutes. Nah, maka langsung saja kita fokus kemari ya. Kemudian kita lihat ini pilihan jawaban ABCD ini. Kita lihat mana yang cocok dengan informasi di baris ketiga ini. Oke, jadi kita ketemu dengan jawaban A ya, had holes cut in them. Yaitu ada di ini, with holes cut in them.
Nah, maka untuk nomor 1 jawabannya adalah A. Oke, nah kemudian untuk nomor 2, the passage indicates that James Galway's flute is made of. Nah, di sini juga kita mencari dulu kata kunci, yaitu James Galway's flute. Nah, ini ada disebut di mana? Nah, ada di paragraf kedua, baris ke-10 ya, James Galway di sini. Made of ya, kata kunci berikutnya, terbuat dari apa? Nah, jadi langsung saja kita fokus ke baris yang udah kita ketemu kata kunci tadi. Ya, maka di sini dibuat it is made of gold. Ya, maka nomor 2 jawabannya adalah D, gold. Oke, nah jadi itulah pertanyaan tentang detail questions ya, yaitu kita hanya fokus ke kata kunci. Ya, kata kunci itu ada di paragraf mana? Maka kita langsung fokus ke paragraf tersebut atau baris yang menyebutkan tentang kata kunci yang sudah kita ketemu di soal tadi. Ya, jadi sangat berbeda dengan soal main idea ya. Oke. Nah, jadi ini gimana bentuk pertanyaan dari stated detail questions ya. According to the passage kita bisa lihat berdasarkan bacaan. Nah, itu di depannya kita akan mencari nanti kata kunci ya. Kemudian bisa juga it is stated in the passage that bla 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 bla. The passage indicates that the author mentions that and which of the following is true. Ya. Oke, jadi di soal ini kita mencari kata kunci nanti ya, dia bertanya tentang apa, kemudian kita fokus ke kata kunci tersebut di teksnya. Baik, nah, ini di bawahnya ada TOEFL exercise ya, ini passage 1 dan seterusnya, ini bisa nanti dikerjakan latihan ini. Oke, kemudian satu lagi kita masuk ke skill yang ketiga yaitu unstated detail questions ya. Kalau tadi stated ya, dinyatakan. Kalau sekarang adalah unstated detail questions. Oke, apa maksud unstated detail questions? Okay, you will sometimes be asked in the reading comprehension section of the TOEFL test to find an answer that is not stated or not mentioned or not true in the passage. Nah, jadi kadang-kadang kita di soal TOEFL ini ditanyakan tentang hal yang tidak ada, ya, tidak ada di teks, tidak disebutkan di teks ataupun tidak benar menurut teks yang ada. Oke, kita langsung lihat ke contohnya di sini. Questions, which of the following is not mentioned about the Florida Keys ya? Mana pernyataan di bawah ini yang tidak disebutkan tentang Florida Keys? Nah, berarti kata kunci di sini adalah Florida Keys ya. Oke, udah ketemu nih di awal paragraf. Nah, kemudian kita lihat pilihan jawaban ABCD ya. Kita cari kata kunci di masing-masing pilihan jawaban ini. Misalnya yang A, chain ya. Ini kata kuncinya chain. Kita cari di sini, oh ada chain. Oke, kemudian yang B, coral and limestone. Kita cari lagi di teks. Ada juga coral and limestone. Kemudian yang C ada art. Ada juga di teks art. Ya. Ya, jadi untuk pertanyaan seperti ini kita mencari yang tidak ada, ya. A tadi ada, B ada, C ada. Nah, berarti A, B, C bukan jawabannya. Kita pilih yang tidak ada. Maka untuk nomor 1, jawabannya adalah D. Oke. Gitu juga untuk nomor 2, which of the following is not true about US Highway 1? Nah, kalau nomor 2 ini ditanya, mana pernyataan di bawah ini yang tidak benar tentang US Highway 1? Langsung kita mencari US Highway 1 ke teksnya. Oke, ketemu di sini ya, US Highway 1 di baris ketiga. Oke, jadi kita fokus kemari, langsung kita cocokkan dengan pilihan jawaban. Ya, oke, di sini yang A, it is also known as the Overseas Highway. Oke, ada di sini. Kemudian C, it has more than 40 bridges. Ada disebutkan di sini 42 bridges. Berarti ini betul. Kemudian it connects Miami and Key West. Oke, ada di sini Miami, kemudian to Key West. Oke, nah jadi A ini benar, C benar, D benar. Maka kita pilih jawaban yang tidak benar, yaitu B. Ya. Oke, nah jadi itu untuk pertanyaan untuk skill 3, unstated detail questions. Kemudian, nah kita lihat lagi bagaimana atau soal yang bertanya tentang
unstated detailed questions ini seperti apa. Oke, biasanya itu mengandung kata-kata not ya, yang berarti tidak. Misalnya, which of the following is not stated, which of the following is not mentioned, which of the following is not discussed. All of the following are true except ya. Jadi except ini sama juga ya. Except ini maksudnya kecuali. Oke, jadi semua pertanyaan di bawah ini benar kecuali ya. Oke, nah jadi itu dia skill 1 sampai dengan 3 ya dalam reading untuk menjawab soal-soal TOEFL reading ya. Oke, kita review sedikit dari skill 1 tadi, yaitu main idea question, bertanya tentang ide pokok atau apa namanya keseluruhan yang ada dalam sebuah teks ya. Bisa jadi dia paragraf, bisa jadi banyak paragrafnya. Ya, kalau misalnya yang contoh kita punya ini adalah satu paragraf. Oke ya, kalau satu paragraf berarti yang kita lihat adalah ya paragraf ini saja ya. Jadi keseluruhan paragraf ini membahas tentang basketball. Jika dia lebih dari satu paragraf, contohnya seperti ini ya. Misalnya yang paragraf 1 mahasiswa, 2 dosen, 3 fasilitas, berarti dia membahas bukan tentang mahasiswa, bukan dosen, bukan fasilitas, yaitu yang lebih besar ya. Ada hal yang lebih besar yaitu Uwin Araniri misalnya ya. Berarti kita akan pilih nanti topik di sini Uwin Araniri. Oke, itu untuk main idea questions. Ini adalah jenis-jenis pertanyaannya. Kemudian untuk yang stated detail questions, nah ini di mana pertanyaan ini bisa kita jawab dengan langsung apa namanya jawabannya itu ada di tempat tertentu, bukan keseluruhan teks seperti yang main idea tadi. Ya, nah, seperti di sini oldest flutes langsung saja dicari mana kata-kata oldest flutes, langsung fokus ke kata ini di teksnya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yaitu unstated detail questions. Ini unstated detail questions di mana pertanyaan ini bertanya sesuatu yang tidak ada, tidak disebutkan atau tidak benar ya berdasarkan informasi yang disediakan di dalam teks tersebut. Baik, ini saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. See you next time insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.